Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu.
terima kasih untuk Tuhan Yesus. Ini tanah yang sudah masuk di escrow dan ini luasnya sebesar 4,7 acre ya. Ini kita semua sudah tadi pagi sudah berdoa bersama-sama di tempat ini. Kiranya kita berdoa bersama-sama saudara untuk mewujudkan supayanya semua lancar dan semuanya terjadi pada tanggal Juli 25. Ini semua ibu-ibu dan lagi memetik pohon. Nah ini Ibu Nita, coba Ibu Nita kasih pesan apa yang akan disampaikan. Puji Tuhan, seperti yang kita lihat tanah di sini, ini hampir 5 acres ya. Kita kasih karunia Tuhan, kalau Tuhan kasih tempat ini, kita bersyukur karena di luar jangkauan, karena kita dekat sekali dengan gereja kita, nggak terlalu jauh. Dan tempatnya juga udah aspal dan udah dipagar, semuanya bagus. Dan kita mau berdoa untuk tanah sebelah sana, saudara. Doakan ya, supaya siapa tahu kita milik gereja kita juga ya. Oke, sekarang kita lagi ngambil buah-buah ini karena yang lagi ada di tempat ini dia mengizinkan kita untuk ambil buah ini. Dan ada stroberi. Coba juga. didekatkan buahnya. Buahnya buah loan kokolon apa I don't know. Nih ya. Puji Tuhan. Terus doakan buat gereja kita supaya Tuhan beracara, izinnya gampang, bangunnya cepat ya. Dananya ada. Dananya ada. Dan kita percaya berkat bangsa-bangsa akan memenuhi gereja kita. Seperti juga dulu kita pernah mengalami mujizat yang luar biasa saat kita mau membangun gereja Tuhan di Rancho. Kita sama sekali keuangan kita nggak memadai, tapi kalau kita punya iman melangkah dengan iman, kita percaya Tuhan yang akan provide everything. Jadi kadang-kadang kita melihat ukuran mata manusia, tapi Tuhan melihat iman kita, sampai di mana iman kita. Dari situlah Tuhan bekerja. Karena iman adalah pengharapan dan bukti dari yang tidak kita lihat, ya. Jadi kita percaya sesuatu pasti terjadi di tempat ini karena kita udah doa keliling, udah urapin juga dengan minyak. Kita percaya sesuatu mujizat terjadi sesuai dengan namanya Miracle Center. Mujizat besar akan terjadi di tempat ini. Amin. Dan makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Amin ibu-ibu. Nah ini pada kita lagi harvest. Amin. Di antara Bapak ada Pak Nambar, ayo ada Troy sini, ayo kasih sepatah dua patah kata, mari Pak Nambar. Pak Nambar, Troy, yuk. Enggak apa-apa, sini maju Pak, maju. Nanti habis itu ibu-ibu. Ayo sebelum kita berangkat, maju Troy, ayo Troy. Ya. Sudah milik Miracle Center. Bagi kita untuk membangun gereja JKT. Sekali lagi. Banyak jiwa dimenangkan. Oke, luar biasa saudara ya, mereka seru sekali. Coba buahnya mana? Buahnya ditunjukin. Hasil dari tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian. Ibu Lucia. Take care of the land. Strawberry tuh. Oh iya, itu hasilnya stroberi sama apa? Pipa. So, stroberi sama pipa. Dua pipa. Jambu banyak. Nih, stroberinya cakep. Oke, terima kasih. Ya, itulah saudara keseruan dan kita berdoa untuk yang paling pojok sana tanah yang dekat pohon yang di belakang itu adalah tanah kosong saudara. Kita berdoa jika Tuhan berkenan kita akan ambil juga tanah itu supaya visi misinya Tuhan untuk gereja Miracle Center terjadi. Bukan hanya gereja-gereja bule, gereja-gereja Amerika yang bisa membangun begitu besar. Allah kita Allah yang sama. Kita menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dari itu saudara, mari kita bergandengan tangan.
Mari kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan misi Tuhan. Selagi kita bernafas, selagi kita ada, selagi kita berada. Mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk melihat, melakukan segala sesuatu, melihat segala sesuatu, belajar segala sesuatu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang sempurna, Allah yang sudah memberkati kita dari ujung rambut kita sampai bawah kita. Bekerjalah untuk Tuhan, selagi bernafas, selagi hidup, selagi ada. Kiranya semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Semua kemuliaan dipersembahkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang patut ditinggikan, yang patut diagungkan, yang patut dimuliakan, yang patut disanjung tinggi, hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Inilah tanah kita semua, saudara. Ya, inilah sekali lagi saya tunjukkan, inilah tanah kita semua yang kita lihat ini. Ya, ini semua tanah menjadi milik mereka. Doakan sekali lagi, saudara, urusannya tepat selesai, escrow di tanggal Juli 25. Dan kiranya kasih anugerah Tuhan terus menyertai kita. Dananya disediakan, okupansinya keluar cepat dalam 2 bulan. Dan kami percaya kasih anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita. Saya minta dukungan doa supaya biaya okupansi pembangunan berjalan dengan lancar. Tepat pada tahun depan akan kita melihat kuasa mujizat Tuhan. Jiwa-jiwa berdatangan dari ujung barat selatan. Minta kepada Tuhan untuk memenuhi seluruh kursi dengan 500 kursi. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bless family. Blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu. Bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu. Bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa,
blessing. Ketemu lagi dengan saya Nita Gunawan di Family Devotion, saudara. Kita sama-sama belajar ya, saudara, untuk mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Biar rencana Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita, amin. Karena hanya pada Dia kita bergantung. Hanya Tuhan penolong hidup kita, kita percaya kepadanya, tidak ada yang lain ya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Haleluya. Oresana namora mashe. Enene mashe. Oh, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Yesus yang ku sembah. Tiada yang lain. Hanya namamu Tuhan. Orang mashe nene orang mashe kene namo. Haleluya, haleluya. Ora baba bara bashe de kere bara bashe de. Haleluya. Oh harabasha. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Atas segalanya. Terpuji, haleluya. Di atas segalanya. Dear Jesus, thank you for this time. Thank you for gathering us all here together, Lord. Please guide each and every one of us. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen, haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara, puji Tuhan. Yesus yang selalu kita sembah ya, karena dia adalah kekuatan dalam hidup kita, penolong dalam kesesakan. Amin saudara. Dia gunung batu kita, kemenangan kita. Wow, segalanya saudara ya, makanya kita harus terus setia dan terus taat kepada Tuhan. Saudara, kita sudah belajar kemarin di gereja ya tentang bagaimana kita harus tahu mengucap syukur karena Tuhan itu sudah membuat segalanya dalam hidup kita. Dia sudah menyediakan segalanya, thank you honey. Menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita dan dia tidak pernah lupa untuk menolong kita. Amin, saudara ya. Sebentar ya, saya minum dulu. Nah, saudara, Pak Rudi baik-baik saja. Doakan juga besok akan ada tindakan saudara ke dokter. Jadi dia harus menjaga kondisi kesehatannya. Dia tetap sehat prima, luar biasa. Tuhan menjaga dia. Ya, kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi ya. Karena Tuhan menghendaki setiap orang untuk melayani dia dan Pak Rudi harus melayani dia sampai masa tua ya kan. Ya, di Mazmur 92 kita sudah belajar sampai masa tua pun kita tetap harus berbuah dan segar, betul nggak? Berbuah lebat untuk orang lain. Baik saudara, tadinya tuh saya betul-betul saya paling nggak suka, maksudnya berbicara sendiri di depan kamera kayak begini saudara. Kayaknya saya dulu pikir aduh saya nggak bisa kecuali kalau ada orang lain gitu ya, bicara 2 arah 3 arah atau ada beberapa orang itu lebih mudah buat saya. Because sebenarnya kalau sebetulnya saudara sendiri kayak begini tuh saya nggak biasa saudara. Tapi Tuhan memberikan lesson kepada saya untuk saya terbiasa dengan hal seperti ini ya saudara ya, puji Tuhan. Karena saya ketawa sendiri. Kenapa saya ketawa sendiri? Nggak ada orang gitu. Anak-anak saya balik ke kamarnya untuk belajar. Tapi sekarang ya harus terbiasa dengan ketawa sendiri gitu ya. Nggak tahu saudara ketawa atau enggak, atau saudara senyum-senyum atau apa. Saya nggak bisa lihat muka saudara bisa lihat muka saya, betul nggak? Ya saudara, kita mau belajar ya. Sebelumnya kita sapa dulu ya saudara ya. Siapa yang ada di sini?
Jadi kita lihat ya. Gimana saudara, sehat-sehat? Amin. Sehat selalu ya. Kita selalu dalam lindungan Tuhan, harus bersyukur dan harus mengimani kita sehat. Haleluya. Ini seperti biasa kita harus menunggu ya. Baiklah, sambil menunggu kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengenai Saul. Ya, ini udah ada saudara, tunggu ya. Mengenai firman Tuhan. Ini puji Tuhan ya. Aduh, ini gaptek juga nih ya. Tunggu. Shalom. Yang ada di sini dulu ya saudara, karena komputer saya nggak bisa dinaik-naikin gitu. Aneh, dia ngikut semua jadinya. Oh ini dia. Ya, oke. Bu Sunarni Widyastuti, shalom. Irancong, Ibu Irancong, shalom. Terus ada Ipa Erik, Bu Maria, shalom. Ibu Herlin, shalom. Pak King, Bu Christine, shalom. Ibu Elizabeth Borang dan Pak Nambar, shalom. Terus San FG, Bu Ivong, shalom. Bu Cing, Pak Kris, shalom. Terus ada Ibu Luita Dewi, shalom. Ada Ibu Yuliana Endang, shalom. Bu Erdiana Tarigan, shalom. Dave, shalom. Ada Bu Mira, shalom. Ibu Helen Chang, shalom. Miracle Center USA, shalom. Groli, bless thee ya. Antik Saparti, shalom semua, shalom. Ibu Isya, Pak Hengki dan keluarganya, Beatrice Sarah, shalom. Terus ada Kendo Asura, shalom. Ibu Nuka, shalom. Bu Nuka, sehat selalu ya Bu Nuka. Dengan Freya, dengan Pak Untung, shalom. Shalom Bu Reren Wangi, shalom. Ibu Gebi, Tante Tina, shalom. Pak Febian, Melisa, Neil, Osilia, Fania, shalom. Haleluya. Yang ada di Facebook kita lihat ya saudara ya. Oh, Ibu Ivong, shalom. Dengan keluarganya. Oke, baiklah. Kita mau belajar tentang ketaatan dan ketidaktaatan ya yang ada. Kenapa Saul tidak mentaati Tuhan ya. Nih, sebabnya banyak orang, kadang-kadang kita nggak peduli dengan ketetapan Tuhan. Kita suka buat suka-suka kita kadang-kadang ya saudara ya. Nah, kita belajar dari Saul ini ya. Kita buka di 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 ya, kita baca sama-sama. 1 Samuel 13. Sudah ketemu ya, ini bacaannya agak panjang, tapi saya mau supaya saudara belajar ya sama-sama untuk melihat ya. Kita loncat-loncat aja kalau kita bisa ya. 1 Samuel 13 ayat 1, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benjamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ya, demikian seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Nah, kita lanjut aja langsung ke sini ya. Nah, ayat 10 ya. Baru saja, nah ini ayat 9 dulu deh. Ayat 9 ya. Nah, ayat 8 bagus. Jadi ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel
tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, ya, meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang, ya. Lalu pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang, katanya gitu kan. Pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, gitu ya, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, katanya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, katanya, ya kan, kata Samuel. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Oh, saudara, ini dia ya. Kita mau belajar sama-sama ya. Kalau sempat waktunya kita selesai, kalau enggak nanti dilanjutkan besok ya. Nah, saudara, Saul ini awalnya adalah seorang raja yang diurapi. Yang diurapi dan dia adalah raja pertama, saudara, dari orang Israel. Sebetulnya Tuhan tidak mau ada raja dalam bangsa Israel. Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, itu rakyatnya yang minta, rakyatnya gara-gara ngelihat tetangga sebelahnya, oh di raja ini negara ini, bukan negara ya, daerah ini bangsa Amon ada rajanya, bangsa ini Filistin ada rajanya, ini ada rajanya gitu ya. Akhirnya rakyat Israel ini meminta raja, sementara Tuhan nggak mau ada raja di Israel, di bangsa Israel. Tetapi oleh karenanya dia pakai Samuel, ya, seorang nabi ini yang memang kalau di Israel tuh nabi yang lebih tinggi daripada semuanya ya, zaman dulu sebelum ada rajanya ya, yang didengar oleh orang-orang Israel tuh nabinya ya. Nah, kalau kita lihat ya, dan ayat pasal 9 ayat kedua, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang bangsanya. Jadi Saul ini dia diurapi sebagai raja karena memang Tuhan mengatakan kepada Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu, itu di ayat 17 ya. Inilah orang yang kusebut, kata Samuel ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Nah, jadi waktu kita belajar di ayat ke-13 ini, Saul memang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri pada saat Samuel mencari seorang raja yang untuk memimpin bangsa Israel, dan itu kehendak bangsa Israel meminta seorang raja ya. Nah, awalnya Saul ini menjadi merupakan orang yang rendah hati kalau saudara baca ya. Tapi jabatan tinggi itu sebagai raja yang membuat dirinya berubah. Nah, ini dia ya tantangan seorang manusia. Begitu statusnya dinaikkan oleh Tuhan, dia suka lupa dengan keadaan dirinya ya saudara ya. Ia mulai bertindak di luar perintah Tuhan. Padahal awalnya Tuhan yang memilih dia saudara. Awalnya Tuhan yang menunjuk dia. Tuhan yang menetapkan dia. Betul? Ya, seperti Yohanes 15 ayat 16 dibilang apa? Aku yang memilih kamu. Sehingga aku menetapkan kamu, kata Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan dia sebagai raja. Tuhan yang memilih dia sebagai raja. Tetapi jabatan itu membuat dia lupa akan keadaannya, saudara. Nah, membuat
jabatan yang tinggi itu menjadi seorang raja membuat dia lupa dan berubah dan mulai bertindak di luar perintah Tuhan, ya. Terutama dalam pertempuran melawan orang Amalek gitu ya. Nah, beberapa poin yang menyebabkan kalau kita baca di pasal 13 ini ya, beberapa poin yang menyebabkan ketidaktaatan Saul, kita lihat dia mulai ada kesombongan, Saudara. Nah, dari mana kesombongan itu? Nih, kita lihat di ayat ke 10 ya. Jadi Samuel sudah menetapkan 7 hari gitu ya. Terus Samuel belum nggak datang-datang, akhirnya dia komplain nih. Ayat 10 ya dibilang. Oh, ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang, katanya gitu. Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin itu telah berkumpul. Nah, di sini letaknya. Maka pikirku, nah ini dia bertindak melakukan sesuatu waktu dia udah diangkat Tuhan, begitu dia memutuskan segala sesuatu, dia sudah tidak lagi bertanya pada Tuhan. Inilah awal kesombongan. Kesombongan itu awal kehancuran, Saudara. Begitu dia sudah memegang tampuk kepemimpinan tersebut, tampuk leadership itu, dia lupa siapa yang mengangkat dia menjadi leader, siapa yang mengangkat dia menjadi raja. Dia lupa untuk bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Itulah mengapa Saul ditimpa satu kesombongan. Ketidaktaatan itu poinnya dari awal apa? Satu kesombongan. Begitu dia merasa sudah melampaui, oh aku udah tunjuk, oh, udah deh, keputusan ada di tangan saya. Apa saja saya putusin tanpa kompromi atau tanpa bertanya pada Tuhan atau tanpa bertanya pada orang yang diutus Tuhan, yaitu Samuel. Ya, makanya dia komplain, lu sih nggak datang-datang. Kan kamu janjinya 7 hari nggak datang-datang, ya saya putusin aja sendiri. Nah, ini di luar aturan mainnya, Saudara ya. Jadi inilah awal kesombongan. Saul merasa dirinya berhak mengambil keputusan sendiri. Memang ada waktunya kita bisa berhak mengambil keputusan sendiri, tapi segala sesuatu kalau kita percaya dalam Tuhan, kita harus minta otorisasi dari Tuhan, Saudara. Saudara punya kredit card, betul kan? Kita semua pasti punya kredit card atau ATM ya, ATM. Kalau kita transaksi, pasti ada authorization. Betul kan? Dengan cara apa? Authorizationnya ada tanda tangan lah, ada PIN atau apa. Nah itu kesepakatan antara bank dengan saudara. Bahwa dengan adanya tanda tangan ini, yang itu adalah tanda tangan saya yang sah. Atau dengan nomor ini, itu berarti PIN yang saya tunjuk. Sehingga bank mengeluarkan uangnya. Betul kan? Ada transaksi yang dilakukan, ada kesepakatan yang dilakukan untuk otorisasi itu berjalan. Ya kan? Nah, Saul ini sudah tidak lagi bertanya sama Tuhan. Dia bertindak sendiri, dia melakukan powernya, dia mau menunjukkan kepada rakyatnya powernya. Makanya pada saat dia mau menunjukkan pada rakyatnya, rakyatnya udah berserak-serakan sudah ninggalin dia. Karena dia takut rakyatnya sudah ninggalin dia, dia ambil keputusan sesuka-suka dia, Saudara. Ya. Nah, disinilah Samuel datang, Samuel bilang apa? Bodoh. Kata Samuel ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti peraturan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Artinya segala sesuatu di dalam hidup kita, waktu kita sudah diangkat Tuhan, mungkin dalam kita dulu karyawan biasa sehingga menjadi manajer, kita mulai lupa dan menjauh dengan peraturan Tuhan. Kita sudah mulai lupa apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita sudah mulai lupa apa yang membuat kita akhirnya punya pekerjaan. Kita sudah mulai lupa bagaimana Tuhan menuntun kita sehingga kita mempunyai berkat yang luar biasa. Lupa. Nah inilah kesombongan, merasa bahwa oh Tuhan memberkati saya dengan uang sekian, gaji sekian banyak. Lupa untuk menanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau beli ini boleh nggak? Aku mau beli ini boleh nggak? Aku mau mengeluarkan ini boleh nggak? Kita lupa, padahal keuangan, jabatan, posisi kita yang kasih siapa? Tuhan sendiri. Kita udah lupa memberikan kewajiban kita kepada Tuhan. Seperti Saul ini. Dia lupa yang nunjuk dia sebagai raja itu adalah Tuhan. Waktu Samuel bertemu dengan Saul, Tuhan berfirman pada Samuel,
Bukan berfirman pada Saul loh, berfirmannya pada Samuel. Jadi melalui perantaraan seorang nabi, seorang yang dipercaya Tuhan, yaitu Samuel, dia berbicara kepada Saul, Saul, kamu akan jadi raja. Tuhan gak langsung ngomong sama Saul, tapi Tuhan memakai Samuel untuk berbicara kepada Saul. Nah, disinilah kita melihat bahwa pada saat mungkin kita dulunya rendah hati, selalu mengingat Tuhan, selalu apa-apa memberi pada Tuhan, memberi persembahan, memberi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah memberkati saya, ya seperti kayak kemarin ya, saya sudah membahas tentang 10 orang kusta yang tahu berterima kasih cuma 1. Bayangkan 1 banding 10, saudara ya. Nah, ini salah satunya Saul ini. Dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, padahal yang menunjuk dia adalah Tuhan. Jadi dia tidak tanya segala sesuatu, apapun, dan kembalikan dulu apa yang menjadi hak Tuhan, bukan hak kita, saudara. Kita harus kembalikan, itu bukan punya kita. Istilahnya Tuhan memberikan modal, memberikan pinjaman 10% kepada saudara setiap bulan, itu harus balik modalnya kepada Tuhan. Jangan kita nganggap modal itu punya kita. Enggak, Tuhan yang kasih modal kepada saudara sehingga engkau mendapat pekerjaan. Tuhan yang kasih modal kepada saudara sehingga engkau mendapat gaji. Tuhan yang kasih modal kepada saudara sehingga engkau dipakai di mana-mana. Tuhan yang kasih modal kepada saudara sehingga engkau diangkat menjadi gubernur, apa menteri lah, apa segala macam, atau manajer atau CEO atau apa. Itu Tuhan, saudara. Tuhan yang kasih modal. Sekarang Tuhan minta modalnya setiap bulan, nanti engkau kelola lagi. Itu kita nggak mau kasih, saudara. Nah, di sini kan sama seperti kesombongan yang ada pada seorang Saul, merasa bahwa saya bisa menentukan sendiri dengan apa yang ada pada saya. Uang saya punya saya menentukan sendiri keuangan saya. Rumah saya menentukan sendiri rumah-rumah saya, mobil-mobil saya menentukan sendiri hidup-hidup saya menentukan sendiri. Tanya Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita lihat Amsal ya, Amsal 8. Kita belajar. Sehingga supaya urapan Tuhan, talenta yang Tuhan berikan pada kita tidak dicabut kembali oleh Tuhan. Urapan yang Tuhan kasih kepada saudara jangan sampai tercabut lagi. Atau berkat yang Tuhan sudah kasih kepada saudara dihabisin oleh Tuhan karena ketidaktaatan kita. Karena satu apa? Kesombongan kita. Ayat Amsal 8 ayat ke-13, saudara, kita baca ya. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Nah, Tuhan membenci kecongkakan, saudara. Kecongkakan itu artinya juga kesombongan. Tuhan membenci kesombongan. Ya, di mana-mana Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Orang yang sombong itu akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Jadi koreksi kalau pada saat ini mungkin saudara menghadapi masalah, menghadapi satu tekanan sehingga engkau drop gitu dalam hidupmu. Koreksi, nggak ada salahnya. Tanya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bukan kenapa kita bertanya kepada, wah Tuhan kenapa saya? Enggak. Kita harus koreksi dengan cara begini. Kenapa Tuhan? Apa yang harus saya perbaiki? Itu pertanyaannya kepada Tuhan. Jangan bertanya, kenapa Tuhan saya yang dapat? Kenapa saya yang mengalami? Kenapa? Kenapanya bukan bertanya soal untuk memperbaiki diri, tetapi kenapa istilahnya menimpa dia. Loh, Tuhan bilang kamu gak taat, kamu sombong. Sehingga aku membenci kesombongan, kata Tuhan. Ya, Tuhan gak senang dengan orang-orang yang sombong. Kita buka di Amsal 16 ya. 16 ayat ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sudah dikasih tahu waktu kita mulai sombong, waktu Saul mulai sombong, itu awal kejatuhannya, itu awal kehancurannya, karena dia lupa siapa yang menunjuk dia. Dia lupa untuk mendengarkan siapa yang menunjuk dia sebagai orang yang di atas itu. Ya, dalam hidup kita harus terus stick pada Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita harus tanya segala sesuatu, apapun kita tanya. Saudara, pernah satu kali kami diberkati Tuhan dengan uang. Orang memberi uang kepada kami melalui Pak Rudi ya. Pak Rudi diberkati dengan berapa ribu dolar gitu kan. Saat itu Pak Rudi berdoa
waktu pas itu dia terima, oke saya terima kasih ya. Kita berdoa berdua ya, yuk kita berdoa. Tapi dia berbicara pada orang yang memberi, dia bilang gini, saya doa dulu ya, kalau ini untuk saya semua, saya terima. Kalau enggak, saya akan kembalikan, katanya dia gitu. Kita harus berani saudara mengatakan gitu, karena kadang-kadang berkat itu dari iblis, untuk mencobai kita, menjatuhkan kita, sehingga kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati dengan berkat itu. Jadi pada saat kita berdoa ya, satu kali Pak Rudi, beberapa hari kemudian ya, Pak Rudi bilang begini, Mam, kita boleh pakai separuh katanya. Tapi separuhnya lagi, Tuhan sudah menetapkan orang untuk menerimanya. Kita tunggu aja, nanti ada orang, satu anak muda yang nangis tentang permasalahannya, nah itu orangnya, katanya Pak Rudi. Benar saudara, kita simpen itu duit separuh, kita nggak ambil-ambil. Suatu kali, ada anak muda nggak bisa bayar apartemennya saudara ya, tiba-tiba nangis dengan keluhan. Kita udah tahu, oh ini nih orangnya gitu kan. Sama seperti Samuel pada saat dia bertanya pada Tuhan, yang mana Tuhan saya mau jadiin dia raja. Tuhan bilang nanti kamu bertemu dengan ini. Nanti begitu pas ada orangnya, Tuhan bilang nih dia Saul. Nah, di mana-mana, di saat apapun kita harus tanya Tuhan. Jangan merasa berkat itu punya saya pakai aja suka-suka saya. Oh gaji sekian ribu dolar gitu ya, saya dapat, saya pakai suka-suka saya. Nggak bisa saudara, ada modal yang harus kita balikin, yaitu 10% untuk Tuhan. Dan ada yang sebagian baru kita berikan. Ini seperti Saul. Dia memakai kekuasaannya untuk menentukan dia perang atau enggak. Suka-suka dia. Dia merasa rakyatnya adalah pimpinannya dia, suka-suka dia mau bawa tuh rakyatnya kemana gitu ya. Ini nggak bisa, Tuhan yang menentukan dia. Umat Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, umatnya Tuhan, bukan umatnya si Saul. Jadi harus bertanya kemana nih orang mesti dibawa. Tanya Tuhan yang menunjuk dia sebagai raja. Ya saudara, itu awal pertama kehancuran, yaitu kesombongan. Ya, kedua, kita buka di Yohanes 18 ya. Kita balik lagi ke 1 Samuel tadi ya. 1 Samuel tadi. Menarik saudara ya, 1 Samuel. 1 Samuel 13 tadi. Ya. Nah ya. Kita ayat ke-8 ya. Baca ayat ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ya, berarti ada perjanjian di sini bahwa Samuel akan datang 7 hari, setelah itu baru keputusan akan dibuat gitu ya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu meninggalkan dia. Nah, disinilah kepanikan si Saul ini terjadi. Jadi ada kesepakatan antara Samuel dan Saul selama 7 hari. Dia datang baru keputusan dibuat, ya. Tetapi Saul melanggarnya, ya. Kita lihat bahwa Saul melanggarnya dengan cara apa? Dia serang, dia bodoh amat, dia nggak nunggu Samuel. Makanya kedua soalnya salah satu poin yang menyebabkan kejatuhan atau menyebabkan ketidaktaatan Saul adalah satu kesombongan, kedua ketidakpercayaan. Kadang-kadang kita sudah kita sudah merasa hebat ya, merasa luar biasa gitu, merasa orang pada mendengarkan saya, udah nggak percaya lagi kepada Tuhan, apalagi pada Tuhan, kepada nabinya saja si Samuel dia nggak percaya, padahal perjanjian sudah dibuat, tapi tidak percaya kepada orang yang diutus Tuhan, yaitu Samuel. Dia suka-suka buat sendiri saudara. Nah, ketidakpercayaan ini kadang-kadang di dalam satu perjanjian ya saudara. Kalau kita dalam bisnis, kalau salah satunya tidak percaya satu dengan yang lain, bisnisnya akan bubar. Karena dia pasti akan jalan sendiri, one man show. Sementara dalam hal ini udah ada kesepakatan di awal. Ya, di awal udah ada kesepakatan. 7 hari aku datang, kita buat keputusan. Sama, Tuhan juga bilang begitu kepada Adam dan Hawa. Ingat? Seluruh pohon ini boleh kamu makan, cuman satu yang jangan kau raba, kau pegang, kau ambil, dan kau makan. Tapi dilanggar oleh Hawa. Karena apa? Ketidakpercayaannya, dia pikir, masa sih? Iya betul nggak? Kadang-kadang kita kan timbul ketidakpercayaan. Masa sih? Tuhan lihat tuh orang udah berserak, kata Saul kan. Rakyatnya udah terserak sana sini.
Akhirnya dia ambil satu keputusan yang akhirnya menentang Tuhan, saudara. Makanya hati-hati. Kita adalah orang anak-anak Tuhan yang sudah dipercaya oleh Tuhan dengan satu kedudukan, dengan satu jabatan, dengan satu usaha, dengan satu bisnis, dengan satu posisi, mau CEO, mau apa, dengan kesuksesan yang kita raih. Kita jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan jabatan tersebut. Saudara ya, kita buka di Yohanes 3 ayat 18. Ini kenapa Saul akhirnya dia kehilangan anointingnya dari Tuhan, kehilangan jabatan sebagai raja nih. Ayat Yohanes 3 ayat 18 dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan, ia tidak akan dihukum. Tetapi dibilang apa? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi siapapun yang tidak percaya lagi dengan otoritas Tuhan, dia sama saja di bawah hukuman. Kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan yang mengatur hidup kita, kita suka-suka atur hidup kita sendiri, kita tidak menyerahkan pada Tuhan, itu sama dengan kita tidak percaya dengan Tuhan. Kita tidak percaya dengan tuntutan Tuhan, perintah-perintah Tuhan kita langgar, itu sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Makanya hidup kita kadang-kadang menghadapi halangan, menghadapi cobaan, menghadapi rintangan yang berat. Karena apa? Karena ketidaktaatan ini, saudara. Ketidakpercayaan ini yang terjadi. Ya. Saat kita tidak percaya kepada Tuhan untuk mengambil alih seluruh hidup kita, kita kan bilang, ada ayatnya kan dibilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Ya kan? Saudara masih ingat ayat itu? Itu menunjukkan bahwa hidup kita bukan kontrol kita lagi. Hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Nah, saat kita merasa bahwa segala kekuasaan, segala uang, segala apa yang kita punya, oh kita yang kontrol, no, anak kita yang kontrol, enggak bisa. Anak itu titipan Tuhan, Tuhan yang kontrol. Kita hanya memberkati, hanya mengarahkan dia untuk mengikut Tuhan. Tetapi hidupnya dia menentukan setelah dia dewasa. Dan Tuhan yang mengontrol hidupnya, bukan kita. Kita hanya memberikan landasan ke firman Tuhan, perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat 7 ya, dikatakan berulang-ulang kita harus memberitahu pada mereka. Berulang-ulang kita harus mengajarkan kepada mereka. Ya, tetapi keputusan itu ada di tangan Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan yang menentukan. Kadang-kadang kita menentukan diri sendiri, saudara. Makanya karena saking nggak percaya dengan pimpinan Tuhan, kita mau ambil alih seluruh pekerjaan Tuhan. Ya, makanya Saul ini dia dicabut anointing dari Tuhan karena dia sudah tidak percaya dengan tuntunan Tuhan. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui hambanya, yaitu Samuel. Ya, saudara, kita lihat di ketiga ya, apa? Kita lihat lagi, kita balik lagi ke Samuel tadi ya. Kita balik lagi. Saul ini kalau kita lihat bacaan tadi, dia orang yang gak sabaran, saudara. Saul itu gak sabar nunggu Samuel. Ya, akhirnya waktu dia nggak sabar menunggu Samuel, kita lihat di sini ya, di ayat ke-7. Di ayat ke-10 kita lihat ya, ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saudara, kita melihat Saul bertindak sendiri dengan kecerobohannya karena dia kurang sabar. Akhirnya dia yang mempersembahkan korban bakaran. Kalau zaman dulu itu di bangsa Israel, yang berhak memberikan korban persembahan, yang melakukannya, itu hanya seorang imam. Jadi kita memberikan kambing dombanya kepada imam, imam yang mempersembahkan kepada Tuhan. Makanya persembahan-persembahan di gereja kami dikumpulkan, harus didoakan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nih Tuhan, persembahan anak-anakmu dalam gereja. Itu harus didoakan oleh imam.
Harus imam yang mempersembahkan kepada Tuhan. Sehingga anak-anak apa rakyatnya diberkati. Tapi Saul di sini bertindak sebagai imam. Dia membawa korban bakaran dan dia yang menentukan korban bakaran itu. Bawa ke sini korban bakaran dan korban keselamatan. Ini yang membuat dia jatuh karena dia sudah mengambil alih pekerjaan eksklusifnya imam. Seorang imam, dia yang menentukan korban bakaran itu. Dia yang harus melakukannya. Dia yang harus mempersembahkannya. Bukan rakyatnya. Jadi rakyat hanya dikasih, kalau saudara baca dia di ulangan, di bilangan itu dikatakan, bawalah persembahan di imamat juga dikatakan, bawalah persembahan korban, misalkan kambing, domba, misalkan saudara melakukan dosa apa, itu ada kambingnya berapa, sapinya berapa. Saudara bawa itu persembahan kepada imam. Tetapi imam yang harus bakar persembahan itu. Ya ingat ya saudara. Saudara bawa ke gereja, imam itu yang harus mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan itu. Ya, nah begitulah ini posisinya yang yang Saul lakukan. Dia nggak sabar nunggu Samuel. Dia lakukan sendiri padahal dia bukan imam. Ya banyak orang merasa pengen tahu apa segala macam. Merasa oh ini pendeta begini. Saudara, kalau memang itu apa yang sudah kau masukkan dalam gereja persembahan, itu sudah haknya imam untuk mempersembahkan pada Tuhan. Kalau memang saudara ditunjuk sebagai imam, silahkan saudara yang mempersembahkan pada Tuhan. Ya, banyak sekarang keributan hanya soal uang karena ketidakpercayaan ini. Ya, ketidakpercayaan ini sehingga otaknya tuh pikiran negatif, kemana itu uangnya? Oh dipakai apa ya? Dipakai apa? Itu udah haknya imam. Kalau menurut Alkitab loh ya, hak eksklusifnya imam. Karena dia yang berhak untuk memberikan persembahan dan menyalakan korban api bakaran itu, saudara. Bukan rakyatnya, bukan jemaatnya, bukan orang sekitar. Kekurang sabaran Saul di sinilah menunjukkan bahwa dia orang yang sabar. Oh aku raja, aku bisa bertindak suka-suka aku bisa jadi imam, aku bisa jadi ini. Gak bisa. Penunjukan orang yang diurapi sebagai imam itu orang yang khusus yang Tuhan tunjuk sendiri. Begitu juga Raja Saul ditunjuk oleh Tuhan. Itu kekhususan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menunjuk Saul. Gak bisa Samuel bilang, oh aku yang raja, kamu aja yang imam. Tukeran yuk kita, gak bisa. Itu udah Tuhan yang tunjuk. Jadi jangan kita overlapping dalam pekerjaan. Nah seringkali dalam pekerjaan kita suka overlapping dengan teman kita sendiri. Yang ditunjuk jadi singer, mau ngatur jadi pemain musik. Nggak bisa, saudara. Yang misalkan ditunjuk sebagai usher, dia mau ngatur-ngatur sebagai sebagai pembawa pengumuman. Nggak bisa, jangan overlapping. Kalau saudara dikasih tugas untuk bagi konsumsi aja kau urusin. Kalau saudara ditunjuk sebagai singer aja kau urusin. Kalau saudara ditunjuk sebagai sekretariat atau di dalam gereja, itu aja yang saudara urusin. Job description saudara. Jangan overlapping seperti Saul. Ini menunjukkan Saul ini sombong. Saul ini merasa bahwa ini semua saya yang bisa buat. Memang mungkin bisa, tetapi yang ditunjuk oleh Tuhan itu orang-orang tertentu. Ya. Kecuali memang kalau nggak ada orang, baru saudara bisa turun tangan semua. Tapi kalau udah ada orang yang menjabat itu, jangan kita kutak-katik saudara. Biarkan dia berkarya untuk Tuhan. Kecuali saudara adalah leadernya. Kecuali saudara adalah imamnya di situ. Baru engkau bisa mengatur. Tapi kalau sesama pekerja, jangan saling sikut. Jangan saling kepo, saudara ya. Nah ini sering banyak orang-orang kepo. Apalagi urusan makanan. Aduh pusing deh saudara ya. Alkitab udah mencatat. Jangan karena makanan kita ribut. Itu Alkitab udah bilang loh. Jangan sampai karena makanan kita berbuat dosa. Ya. Jadi kalau dalam hal kejatuhan Saul ini karena salah satu poinnya adalah selain kesombongan dan ketidakpercayaan adalah kurang sabarnya dia. Kesabarannya dia nggak ada. Samuel nggak datang, dia bilang udah bawa aja korbannya ke sini, kita bakar aja deh. Samuel nggak datang. Ya udah, bakarin aja sendiri gitu. Gak bisa saudara. Jangan mengambil alih yang bukan tugas saudara. Kecuali saudara kasih ide, silahkan. Orang itu mau menjalankan, silahkan. Kalau dia gak mau, ya udah gitu. Jangan kita komplain, jangan marah. Ya, jangan seperti Saul. Begitu ditegur sama si Samuel, Saul, yang kamu buat itu bodoh gitu. Dia beralibi dengan apa?
Kamu sih nggak datang-datang, makanya aku buat persembahan untuk Tuhan. Ini namanya orang yang cari masalah, yang nggak ada masalah dicari-cari, akhirnya ribut, saudara. Ya, dan dia juga kena efeknya. Karena Tuhan nggak menghendaki dia untuk mengambil posisi itu. Tuhan tidak menghendaki dia untuk melakukan itu karena bukan posisinya. Ya, jadi dalam gereja ataupun di dalam pekerjaan saudara, kalau saudara ditunjuk sebagai administrasi atau sebagai human resource atau saudara di bagian operation, jangan campur aduk pekerjaan orang lain, saudara. Ya, jangan campur aduk atau komplain tentang pekerjaan orang lain, biarin aja. Kerjakan semaksimal apa yang kita bisa kerjakan sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan posisi kita. Ya, saudara. Nah, ini menunjukkan ketidakpercayaan seseorang dari hal-hal semacam ini. Kelihatannya kecil ya, saudara ya. Oh, saya kan cuma nolong, cuma kasih ide. Ya, kalau kasih ide aja. Kalau nggak dijalanin, jangan marah, saudara. Ya, karena bukan bagian saudara. Ya, jangan akhirnya dimusuhin, cari ini untuk supaya menjatuhkan orang tersebut. Nggak bisa, saudara. Nah, Saul jatuh karena dia nggak sabar nungguin, saudara. Kita buka yuk, Yesaya. Nggak apa-apa ya, dikit lagi ya. Karena tadi kan agak telat ya. 1 Korintus 3 ayat 14. Kita udah tahu tentang kasih. Salah satu kasih itu adalah sabar, saudara. Ayo kita buka 1 Korintus 3 ya. Dikit lagi ya. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ya. Ayat 13. 1 Korintus 13 ayat ke-7. Kita baca ayat ke-4 ya. Kasih itu sabar katanya, ya kan? Dan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Nah, ketidakpercayaan berarti ketidak mempunyai kasih di dalam saudara. Kalau engkau tidak percaya satu dengan yang lain, terutama tidak percaya kepada Tuhan atau kurang sabar kepada Tuhan atau kurang sabar dengan segala sesuatu, berarti engkau tidak punya kasih, saudara. Padahal kasih itu penting. Itu ajaran Yesus yang harus kita kerjakan. Ya, kasih itu dia dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dia sabar. Nah, saudara, kita buka Yesaya 40 ayat 31. Lagi ya. Yesaya 40 ayat 31. Ya, dikatakan apa di situ? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi orang yang sabar menanti-nantikan tuh orang yang sabar, saudara. Kalau orang yang nggak sabar, nggak akan dapat kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini orang sabar, saudara. Makanya kita harus rubah kalau kita nggak sabar orangnya. Rubah menjadi sabar dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Yakobus 1 kita sedikit lagi, sebentar lagi selesai ya. Yakobus 1 kita buka. Yakobus 1 ya. Kita buka Yakobus 1 ayat ke-4. Yakobus 1 saudara. Oke, sorry. Aduh, Alkitab saya udah barang antik, saudara. Jadi harus pelan-pelan bukanya. Kalau enggak robek lagi, saudara ya. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi biarlah ya, tunggu. Ya, jadi kita harus tetap biarkan ketekunan. Ketekunan itu adalah menimbulkan memperoleh buah. Saudara, salah ya. Kita buka Lukas 21 ya. Lukas 21, sorry. Salah nulis ayat saya. Lukas 21 ayat ke-19.
Karena mempersiapkan tiap hari khotbah itu nggak gampang loh saudara. Saya acungin jempol Pak Rudi ya. Luar biasa dia. Hebat dia loh. Nah, Lukas 21 ayat ke Oke. Ya. Lukas 21. Oke. Jadi kita kayaknya ini tuh khotbah yang lain soalnya. Jadi saudara itu ya, jadi kita harus sabar. Sabar itu salah satunya adalah bentuk daripada kasih yang ada pada kita. Jadi kalau kita nggak sabar berarti kita nggak ada kasih dalam kita. Kalau kita maunya ribut terus atau berantem atau ngurusin orang, aduh nggak sabar nungguin seperti si Saul. Udah salah nyalain orang lagi. Nah ini si Saul nih saudara. Udah salah dia nyalain orang. Kamu sih nggak balik-balik. Makanya aku melakukan pekerjaanmu. Makanya pekerjaan kamu aku ambil alih. Nggak bisa saudara. Kan perjanjiannya dia bakalan datang 7 hari. Tungguin sampai dia datang. Begitu nggak datang telepon. Mau saya bantuin nggak? Jangan ambil keputusan sendiri. Ngambil alih pekerjaan orang tanpa ngomong-ngomong saudara ya. Jadi itu yang menimbulkan keributan. Nah saudara. Jadi mari kita belajar dari Saul ini. Kenapa akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada Saul? Nah kita tutup ya. Di ayat ke-13. Ya. Ayat ke-14 ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, kata si Samuel. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau apa? Tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Saul diturunkan Tuhan jadi raja. Padahal Tuhan yang memilih, tapi dia yang menurunkan Saul jadi raja. Dan mengambil anointing raja itu daripadanya. Karena dia tidak taat pada Tuhan. Karena dia tidak menuruti perintahnya. Yaitu karena dia ada kesombongan yang belum dia bereskan. Ada karakter yang harus dibentuk oleh Tuhan. Ada karakter yang harus dihapuskan oleh Tuhan daripadanya. Sehingga dia boleh memegang puncak pimpinan itu. Yaitu satu kesombongan. Tidak sabar. Tidak percaya pada Tuhan. Ya saudara. Makanya kalau kita dipercaya. Kadang-kadang kita harus lebih rendah hati lagi. Kenapa? Karena kepercayaan yang kita dikasih oleh Tuhan itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan di dunia ini. Baik itu di sekuler, di luar sana, saudara menjadi karyawan, menjadi CEO, atau menjadi manajer, atau menjadi apa. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Segala sesuatu tanya Tuhan, minta petunjuk pada Tuhan apapun yang kau lakukan. Kalau engkau di gereja juga posisinya sama, tanya Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk saya perbuat ya dengan posisi yang sudah ditunjuk dan dipercaya di dalam gereja. Lakukan untuk Tuhan. Jangan kita melakukan seperti Saul, suka dia apa yang dia mau kerjain, dia nggak peduli orang lain gitu ya. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin, haleluya ya. Terima kasih buat kesabarannya saudara, ini lebih. Biarlah terus kita membenah diri saudara sampai kedatangan Tuhan sehingga kita tahu kesalahan apa yang ada pada kita. Jangan sampai urapan Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita, berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pada kita hilang begitu aja karena ketidaktaatan kita akan Tuhan, kesombongan kita, ketidakpercayaan kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Di sini ada. Kita langsung ya, saudara. Tuhan, hamba berdoa pada siapapun yang ada di live chat ini, baik yang di YouTube maupun yang di Facebook, Tuhan. Kiranya kami semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia yang sempurna, yang kudus, yang sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan memberkati siapapun yang ada di live chat ini Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan turun atas mereka sehingga apapun yang mereka perbuat selalu berhasil. Dan kami percaya setiap masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi dengan mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah jawab persoalan dan pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit, mereka akan disembuhkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di live chat ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Biarlah terus Tuhan
bekerja bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka kemanapun mereka pergi. Mereka menjadi saksi, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa Indonesia, bangsa Amerika, dan bangsa Israel ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, urapan-Mu turun atas ketiga bangsa ini. Kami memberkati bangsa Israel. Biarlah terus Tuhan melindungi, menjagai mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi saudara di Family Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bless family. Blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang, Tuhan akan kembalikan di tahun ini. Sampai 7 kali lipat, bahkan lebih lagi. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Bye-bye. God bless you.